Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan kepada kita nikmat, yang mana salah satunya adalah nikmat kesehatan dan nikmat awal waktu, sehingga kita masih bisa hadir di Masjid Al-Islam ini dalam rangka menjalankan ibadah sholat isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Dan alhamdulillah hingga malam ke 18 ini adalah orang-orang yang masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah untuk menjalankan ibadah sholat tarawih, yang mana semakin hari soft semakin maju, soft semakin maju ke depan, yang mana itu adalah fenomena-fenomena yang lumayan sering terjadi ketika setiap bulan Ramadan, dan semua orang bisa dikasih keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa menjalankan ibadah. Kemudian salawat dan salam mari kita junjung tinggi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, ahlul baitnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa sifat memegang sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, sebelum dimulai, mungkin yang membawa anak bisa dikondisikan dulu, ya, agar kita semuanya khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat tarawih pada malam hari ini. Karena beberapa hari ini yang menjadi perhatian seperti itu, ya, makanya satir di belakang itu dikonsepkan seperti itu biar kita bisa khusyuk dan anak-anak gak leluasa untuk main. Baik, pada malam hari ini insya Allah saya akan membawakan tema, ya, dimana tema ini lumayan berat kalau kita dengar, tema tentang kematian, yang mana bagi sebagian anak muda mungkin tema ini tidak relate dengan pemikirannya, ya, dengan kondisinya, karena masih muda dianggapnya. Padahal tema tentang kematian itu adalah tema buat semua umur, bagi siapa saja yang sudah balik. Karena ketika kita sudah balik, catatan amal kita sudah dicatat oleh malaikat pencatat amal. Namun beda halnya ketika belum balik, ya. Ketika belum balik, pena itu masih diangkat, ya, walaupun meninggal dalam kondisi apapun, insya Allah semuanya akan kembali ke surga. Sesungguhnya di antara perkara yang membuat seorang mukmin khawatir dan takut perihal kemanakah ia akan pergi setelah ia berpisah dari kehidupan di dunia ini, kemanakah ia akan pergi, akankah ia pergi kepada rahmatnya atau malah ia pergi kepada azabnya, ke surga yang penuh dengan kenikmatan atau ke neraka yang penuh dengan kesengsaraan. Dahulu kala sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap kali melewati dan berdiri di sisi kuburan, maka ia akan menangis hingga air matanya membasahi seluruh jenggotnya. Maka dikatakan salah satu sahabatnya bertanya kepadanya, "Engkau tidak menangis ketika teringat akan surga dan neraka, tapi mengapa engkau menangis karena hal ini?" Maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun menjawab, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwalu manazilul akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu
wa illam yanjah minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzuran qattun illa wal qabru afzaw minhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan akhirat. Jika kita selamat darinya, maka yang setelahnya akan mudah. Tapi jika kita tidak selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih berat darinya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, tidak pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan kecuali siksa kubur yang lebih mengerikan darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana kerasnya azab kubur tersebut, kita sebagai seorang mukmin hendaknya kita mengetahui apa saja amalan-amalan yang dapat menghindarkan kita daripada azab kubur tersebut. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama adalah istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka yaitu istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan jangan bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan pada Quran surat Fussilat ayat 30. Jemaah salat rahimakumullah, amal saleh adalah benteng yang kuat dan kokoh untuk menghindarkan kita dari azab kubur tersebut. Ketika kita memperbanyak amalan soleh, amalan ketaatan, khususnya di bulan Ramadan ini, ketika kita memanfaatkan waktu dengan baik, maka itu bisa menjadi penghalang dan tembok yang kokoh bagi kita untuk agar terhindar dari siksa kubur tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit ketika diletakkan di kuburnya, maka ia akan mendengar suara sendal orang-orang yang telah meninggalkannya, orang-orang yang mengantarkannya kemudian pulang. Maka apabila ia seorang mukmin, maka salat akan berada di sisi kepalanya, kemudian puasa di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya, dan amal kebaikan lainnya seperti sedekah, silaturahmi, dan amal ma'ruf akan berada di sisi kakinya. Lalu ia didatangi dari arah kepalanya, maka salat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian ia didatangi dari arah kanannya, maka puasa berkata, tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kirinya, maka zakat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Dan begitu juga ketika didatangi dari arah kedua kakinya, maka amal kebaikan berkata, tidak ada jalan yang masuk dari arahku. Hadis riwayat Muhammad. Kemudian jemaah salat tarawih rahimakumullah, amalan yang kedua adalah berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Setiap kita sholat, setiap akhir kita sebelum salam, ketika tahiyat akhir, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca doa ini, yang mana doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, doa ini tentu saja selalu kita baca ketika kita melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah rawatib, ataupun sholat lainnya. Ketika sebelum salam pasti kita akan membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jika kita hitung
Sehari kita 5 kali sholat fardu, sudah 5 kali kita mengucapkannya, belum lagi nanti ditambah dengan sholat rawatib lainnya, sholat qabliyah dan sholat ba'diyah. Bisa kita bayangkan sehari kita memohon kepada Allah, memohon perlindungan dari azab kubur. Semoga apa yang selalu kita doakan tersebut bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu menjauhi sebab-sebab yang dapat mendatangkan azab kubur tersebut, dan ketika kita sudah melakukan maka bertobatlah. Di antara beberapa sebab yang mendatangkan azab kubur, ya ini adalah ketika kita meninggalkan waktu sholat hingga waktunya habis, namun kita tidak mempunyai uzur. Kemudian suka mengadu domba dan tidak menjaga kesucian dirinya dari najis yang ditimbulkan ketika buang air, khususnya buang air kecil. Yang mana ini adalah hal yang sepele, hal yang sangat-sangat sepele. Ketika kita buang air kecil, jika kita tidak memastikan bahwasannya yang kita lakukan sudah benar-benar bersih, hajat kita sudah benar-benar bersih, maka itu akan menjadi sebab terjadinya azab kubur nantinya. Oleh karena itu, mari kita menjaga ketika buang air kecil, misalnya hendaklah mengikuti sesuai anjuran, dan anjuran kesehatan juga menganjurkan ketika kita buang air kecil maka hendaknya dengan jongkok, ya, posisi jongkok, apalagi khususnya laki-laki. Ya, kadang laki-laki ini saking mudahnya, ya kadang lagi naik motor berhenti sehingga bentar ada semak-semak, udah tinggal selesaikan di situ dengan berdiri, ya itu sudah pasti nyiprot ke celananya, ya. Itu adalah hal yang perlu kita perhatikan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Tidaklah keduanya diazab karena suatu hal yang suatu perkara yang besar. Salah satunya tidak menjaga kesucian dari percikan air kencing, sedangkan yang lainnya suka mengadu domba di antara manusia. Lalu mengambil sebuah pelepah kurma, membelahnya menjadi 2 bagian, dan beliau tancapkan 1 bagian pada tiap-tiap kuburan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kamu melakukan ini? Kemudian beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini hadis adalah hadis yang sering sekali kita dengar, yang sering sekali diucapkan oleh para dai-dai ketika menyampaikan ceramahnya. Ini adalah hadis yang jika kita tidak memperhatikan ini maka menjadi hal yang sangat besar nantinya ketika kita memasuki alam kubur. Kemudian amalan yang keempat yaitu rutin membaca surat Al-Mulk. Sebisa mungkin seorang muslim menghafal surat Al-Mulk, apalagi santri pasti udah hafal surat Al-Mulk dan memahami maknanya. Karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, suratun tashfa'u liqa'iliha wa hiya 30 ayatan. Al-wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surah yang akan memberikan syafaat bagi siapa saja yang rajin membacanya. Surat tersebut mengandung 30 ayat, yaitu yang dimulai dengan tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Mulk ini akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya saat ia berada di alam kubur atau pada hari kiamat, menghalangi seorang dari azab kubur dan menghindarkan seorang dari jatuh pada dosa-dosa yang dapat menyebabkan azab kubur. Surat Al-Mulk ini sudah pasti artinya adalah amalan yang paling mudah yang dapat kita lakukan. Jika belum bisa menghafalnya maka bacalah dengan melihat Al-Quran. Walaupun dalam hadis lain dikatakan Al-Quran itu juga seluruh Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Namun sebagian ulama mengatakan di surah Al-Mulk ini memiliki kekhususan, ya, memiliki fadilah yang khusus. Ya, seperti kita ketahui ada banyak surat yang memiliki fadilah-fadilah yang khusus seperti surat Al-Kahfi, surat-surat yang lainnya yang memiliki fadilah-fadilah khusus. Maka dari itu selagi kita bisa membacanya maka amalkanlah, dan insya Allah kita akan dihindarkan dari azab kubur tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari dahsyatnya azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kubur kita, memberikan kita kemudahan pada saat datang malaikat untuk bertanya kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati saudara kita, keluarga kita dan kaum muslimin yang telah terlebih dahulu meninggalkan kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum.
Semoga yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan nantinya di kemudian hari agar kita bisa terhindar dari azab kubur yang begitu dahsyat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.